Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung nilai nikmat yang Allah telah curahkan, tiada terkira untuk kita. Begitu banyak makhluk-makhluknya Allah yang diciptakannya untuk kita semua, tak terkira nilainya dan begitu mahal ya. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan. Salawat dan taslim mari kita kirimkan keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai sosok makhluk Allah, utusan Allah yang telah banyak memberikan contoh dan suri tauladan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, yang patuh kepada pemerintahnya, bagaimana kita menjadi suami yang baik kepada istrinya. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi ayah yang baik kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang
memang beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah maklumi bersama, yaitu kematian atau maut, jodoh dan rezeki. Dan beberapa hal tadi yang disebutkan itu tidak ada rumusnya, Pak. Tidak ada rumusnya. Bahwa kalau kita belajar dulu di sekolah 1 tambah 1 itu pasti 2 ya, secara matematis, walaupun barangkali secara filosofis lain lagi. Tapi ada rumusnya bahwa 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4. Tetapi kalau dikaitkan dengan beberapa hal yang tadi disebutkan itu tidak ada rumusnya. Rezeki juga tidak ada rumusnya. Jodoh juga tidak ada rumusnya. Begitupun dengan kematian. Katakanlah kematian itu kita membuat rumus bahwa yang sudah tua itulah, yang 80 tahunan itu yang lebih duluan mati. Tidak juga. Banyak kita temui anak-anak muda kita balap-balapan liar dan seterusnya. Itu masih usia belia 16 tahun, pakai motor listrik, ditabrak dari belakang karena anak-anak tidak tahu siapa apa dan mengalamikan ajalnya. Itu jauh lebih mudah dan tidak ada rumusnya itu kematian. Terbaru lagi kecelakaan di mana, di dekat belokan menuju sebelum Masjid Al-Ikhlas. Anak sekolah perempuan dengan petani yang membawa parang, banyak warga nisan termasuk tentara. Ya, kepada adik-adik sekolah, ya hati-hatilah naik kendaraan, apalagi pakai NMAX itu warna merah tadi, luar biasa. Jadi mau tidak ada rumusnya bahwa yang tua duluan meninggal, dah. Begitupun dengan jodoh. Kalau ada yang mengatakan bahwa jodoh itu yang dekat-dekat saja, tetangga saja, atau yang kita akrab, yang sudah kita lamar, belum tentu. Ada orang yang sudah berbulan-bulan datang melamar, tapi yang justru dinikahi itu adalah orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Begitulah dengan rezeki. Rezeki juga tidak ada rumus. Di dalam bukunya Abu Umar Bashir yang berjudul Sandiwara Langit, itu dikatakan bahwa kaya dan miskin dalam hubungannya dengan rezeki adalah fenomena tak berumus. Kerja keras tak selalu berujung kaya, bermalasan tak selalu berujung miskin. Tetapi Allah menghargai orang yang berusaha. Allah menghargai orang yang bekerja keras dan memeras keringat demi mencapai apa yang diinginkannya. Coba kita lihat di lapangan. Kalau kita mengatakan bahwa orang yang bekerja keras itulah orang yang paling kaya, kalau itu rumusnya maka tukang batu itu, Pak, yang paling kaya. Coba kita lihat saudara-saudara kita, para buruh tukang batu itu mulai jam 8 sudah ada di tempat sampai jam 5. Sedikit istirahat, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau rumusnya orang yang paling bekerja keras itu yang paling kaya, maka sepantasnya mereka, Pak, yang paling kaya. Tapi tidak juga. Kalau kita mengatakan bahwa orang yang paling pintarlah yang paling kaya dari segi finansial, maka sudah sepatutnya itu para profesor yang paling kaya, Pak, karena mereka yang paling jenius. Tapi tidak juga. Kalau kita mengatakan bahwa orang yang paling lama bekerja, durasi pekerjaannya itu paling kaya, maka seharusnya yang punya warung kopi itu 24 jam, mereka seharusnya yang paling kaya, Pak. 24 jam ini, pagi, malam, subuh, 24 jam buka. Seharusnya mereka yang paling kaya. Tapi kita lihat di lapangan tidak juga. Inilah fenomena tak berumus. Allah mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Allah menghamparkan rezekinya kepada hamba-hambanya
untuk didapatkan oleh siapa saja yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran yang Allah telah tetapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses dalam usaha kita. Tidak pernah. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa dikatakan kalau kamu gagal dalam usahamu, tidak menjadi bos bagi yang pegawai, tidak menjadi orang kaya bagi para nelayan, maka masuk neraka. Tidak ada dalilnya. Yang wajib itu adalah kita berusaha. Persoalan sukses atau tidak itu tidak wajib. Tetapi yang wajib buat kita adalah berusaha. Allah mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wabtaghi, itu fi'il amar. Fi'il amar itu Pak dalam bahasa Arab kata perintah. Dalam kaidah fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya sebuah perintah itu wajib. Wabtaghi, cari. Jadi wajib dicari. Fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari bukan bekal yang akan engkau bawa ke alam akhirat nanti. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bekal-bekal yang engkau akan nikmati untuk menyambung hidupmu di dunia. Jadi wajib untuk kita berusaha. Di ayat lain Allah mengatakan fa idza qutiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau telah ditunaikan salat Jumat, berkaitan dengan salat Jumat ini, ayat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah mengatakan cari. Itu artinya ada rezeki yang dicari. Ini kemudian ditambahkan keterangan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa rezeki itu ada dua. Ar-rizqu naw'ani. Yang pertama, jadi rezeki itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah rizqun yatlubuka. Ada jenis rezeki yang dia akan mencarimu. Dia mencari pemiliknya. Fa ammal ladzi yatlubuka fa sawfa ya'tika walau ala dha'fika fa hiya fadlullah. Rezeki yang satu ini dia akan mencarimu dimanapun kamu berada dan apapun kondisimu, walaupun kondisimu berada di bawah titik nadir. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Saya pernah melihat langsung kasus seperti ini. Memang rezeki yang mencari dia, walaupun orangnya itu berada di bawah titik nadir, di bawahnya lagi kondisi keekonomian yang paling bawah. Ini kisahnya. Saudara teman saya, mohon maaf, saya ceritakan sedikit tentang senjata. Di seberang sana, teman saya di SMP terbakar rumahnya. Semua ijazah-ijazahnya dari SD sampai SMA terbakar. Dia merantau ke Makassar. Di sebuah tempat di Makassar, dia tempat mangkalnya jadi tukang beca. Allah mentakdirkan dia berkenalan dengan seorang pembantu bos polisi. Pembantu ini sering minta diantar ke pasar Pak Bambai untuk ke pasar beli palsu di pasar, beli ikan dan seterusnya. Situ kenal. Satu hari ini Pak polisi pulang, itu pembantunya yang sering mengantar ke kantor Polda. Karena bos polisi itu biasanya memang tidak mau menyetir, walaupun pintar menyetir, tapi harus ada supirnya. Nah, dimintalah pembantunya untuk mencarikan supir yang bisa membawakan mobilnya. 3 hari dicarilah ini, bisa bawa mobil, bisa. Itu teman tadi itu yang terbakar ijazahnya. 3 hari dibawakan menjadi supirnya Pak bos tadi itu,
ditanyai oleh Pak Bos, Moki, ada sebuah pertanyaan yang tak terduga. Moki jadi polisi. Nah bilang, Pak, mohon maaf, ijazahku tidak ada, terbakar ke semua. Nah bilang, Pak Bos, kalau berminat Ki, sekarang juga nanti pulang urus Ki semua penggantian ijazah. Ujung-ujungnya itu Pak lulus jadi polisi. Artinya memang bagaimanapun berliku-likunya itu masalah yang dihadapi, walaupun berada di titik nadir, kalau memang rezekinya yang satu ini, rezeki akan menemukannya. Rizkun yatlubuka, rezeki yang mencarimu. Dan hal yang seperti ini akan jarang-jarang. Rezeki yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib, rizkun tatlubuhu, rezeki yang engkau harus mencarinya. فَأَمَّا الَّذِي تَطْلُبُهُ فَلَنْ يَأْتِيكَ إِلَّا بِسَعْيِكَ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ رِزْقِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ. Rezeki jenis yang satu ini tidak akan pernah mendatangimu kecuali engkau berusaha untuk menjemputnya. Kita harus menjemputnya, dan ini yang banyak terjadi di antara kita. Kita harus berusaha untuk menjemput. Yang jelas bahwa rezeki yang Allah sudah ciptakan dan siapkan untuk kita itu ibarat udara, Pak. Ibarat udara. Dimanapun rezeki itu ada. Di atas gunung di sana, di tempat rekreasi Tanah Doang, ada rezeki. Di dasar lautan di sana, kalau mau menyeberang ke Kahu-Kahu, ada rezeki. Bahkan di dalam kayu ini pun mimbar ada rezekinya Allah. Ibarat udara, selalu di mana-mana ada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang kita diwajibkan untuk menjemput. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, bahwasanya mari kita cari rezeki yang Allah sudah ciptakan, yang sudah siapkan untuk kita dapatkan. Tetapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi. Allah yang melapangkan rezeki hambanya. Kalau kita sudah mendapatkan finansial yang kuat atas hasil usaha kita, jangan lupa bahwa Allah berkuasa atas semua rezeki yang kita peroleh selama ini. Karena ada juga saudara-saudara kita yang menjadikan Allah itu sebagai ban serep. Itu ban serep, nanti dibutuhkan barulah cari lubang karena bocor kita. Tidak seperti itu, bahwa Allah dijadikan ban serep, tidak. Jadikan semua kegiatan kita dalam menjemput rezeki yang Allah sudah siapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, menjadikan Allah sebagai pembimbing kita. Karena di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Itu di terjemahan Kementerian Agama yang terbaru, itu artinya bimbinglah kami. Kalau dulu itu tunjukkan, sekarang itu yang terbaru itu bimbinglah kami atau antarlah kami. Beda Pak antara tunjukkan dan bimbing. Kalau tunjukkan, Pak tunjukkan di mana rumahnya Pak Desa, itu yang menunjukkan itu tetap di tempat. Tapi kalau bimbing, pembimbing haji itu Pak ikut kinai di dana haji atau antarlah kami. Itu terjemahan Kementerian Agama yang baru. Ihdinas siratal mustaqim, antarlah kami. Kalau kita menuju tempat usaha kita dan kita minta Allah mengantar kami, jalan yang mana kira-kira bisa menghentikan jalan kita? Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang saya sempat sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli
wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.